Pria miskin ini selamatkan nyawa kakek miliarder, dan dinikahkan dengan cucunya yang cantik. Awalnya dia menangis tapi endingnya bahagia. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk jalan raya, hidup seorang pemuda bernama Rangga. Usianya 23 tahun, namun wajahnya tampak lebih matang dari usianya. Hidup yang keras membuatnya dewasa sebelum waktunya. Rambutnya hitam, sedikit kusut, tubuhnya kurus namun kekar karena terbiasa bekerja serabutan. Tatapannya lembut, selalu tampak penuh ketulusan meski dunia jarang bersikap baik kepadanya. Rumah tempat ia tinggal bersama ibunya, Bu Murni, hanyalah bangunan kayu tua berukuran 4x6 meter. Dinding kayu yang mulai lapuk, atap seng berkarat yang bocor di beberapa bagian, dan lantai papan yang berderit setiap diinjak, itulah tempat yang mereka sebut rumah. Meski sederhana, di dalamnya ada kehangatan, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus dari seorang ibu untuk anaknya. Setiap pagi, sebelum matahari naik sepenuhnya dan sebelum suara ayam benar-benar berhenti berkokok, Rangga sudah terbangun. Biasanya ia akan duduk di beranda kecil, sambil menyalakan kompor minyak untuk merebus air. Uap panas dari ceret tua itu menjadi sahabatnya setiap awal hari. Ia menatap langit yang mulai berwarna oranye, merasakan angin pagi yang dingin namun bersih, sambil memikirkan apa yang harus ia kerjakan hari itu. Hidupnya tidak pernah pasti. Kadang ia bekerja sebagai kuli bangunan, kadang menjadi tukang angkut di pasar, kadang membantu warga kampung memperbaiki atap, menyapu halaman, bahkan ia tak malu menjadi pengasuh sementara bagi anak tetangga ketika orang tuanya harus bekerja. Apapun pekerjaannya, Rangga lakukan dengan hati. Ia percaya bahwa hidup tidak akan pernah benar-benar meninggalkan seseorang yang tetap berbuat baik, meski hidup itu sendiri sering menguji kesabaran. Bu Murni, ibunya, adalah seorang wanita parubaya yang menderita sakit paru-paru menahun. Penyakit itu membuatnya sering batuk, kadang sesak, dan tak lagi mampu bekerja seperti dulu. Dulu ia bekerja sebagai penjual gorengan di pasar, namun penyakitnya semakin parah sehingga ia hanya bisa beristirahat di rumah. Meski demikian, senyumnya tidak pernah hilang. Setiap kali Rangga pulang membawa sedikit uang hasil kerja kerasnya, ibu itu selalu berkata, "Alhamdulillah, nak, sedikit atau banyak, yang penting halal dan penuh keberkahan." Rangga selalu terdiam setiap mendengar itu. Ia selalu merasa bahwa seharusnya ia bisa melakukan lebih banyak. Bahwa seharusnya ia bisa memberikan kehidupan yang lebih layak bagi ibunya. Namun ia tahu keterbatasannya. Ia bukan orang terpelajar, bukan lulusan sekolah tinggi. Bahkan ia hanya lulus SMP karena terpaksa berhenti demi membantu ibunya bekerja setelah ayahnya meninggal ketika ia berusia 15 tahun. Kematian ayahnya yang mendadak akibat kecelakaan kerja membuat mereka terpuruk. Sejak saat itu, Rangga mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga. Tetangga-tetangga di kampung mengenal Rangga sebagai pemuda baik. Ketika ada warga yang membutuhkan bantuan mengangkat galon, memperbaiki genteng yang bocor, atau memindahkan lemari berat, Rangga selalu menjadi orang pertama yang mereka panggil. Tidak pernah ia mengeluh. Bahkan saat upahnya kecil, atau kadang tidak dibayar, ia tetap tersenyum. Yang penting bisa bantu, katanya selalu. Terkadang ia juga membantu anak-anak kecil di kampung belajar membaca. Ia duduk bersama mereka di bawah pohon mangga di depan rumah Bu Rika, tetangga mereka. Anak-anak selalu senang ketika Rangga datang. Mereka suka caranya menjelaskan, sabar dan penuh perhatian, seolah seluruh dunia berhenti dan hanya mereka yang ada di sana. Sore hari biasanya menjadi waktu paling tenang bagi Rangga. Setelah bekerja seharian, ia duduk di beranda sambil menatap jalan kecil yang membelah kampung. Jalan itu dipenuhi kerikil, dan setiap kendaraan yang lewat meninggalkan jejak debu. Namun bagi Rangga, debu itu seperti pengingat bahwa hidup akan selalu bergerak meski pelan. Seringkali, ia berbicara kepada ibunya tentang mimpinya. Meski sederhana, mimpi itu selalu membuat Bu Murni tersenyum bangga. "Bu, Rangga pengen suatu hari nanti punya bengkel kecil. Biar kalau ada motor atau sepeda warga yang rusak, bisa benerin tanpa harus jauh-jauh ke kota." "Insya Allah bisa, nak.
jawab ibunya. Yang penting usaha dan doa terus. Tuhan itu maha melihat. Rangga mengangguk kecil. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu betapa beratnya mewujudkan mimpi itu. Penghasilannya seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari, membeli obat ibunya, dan menabung sedikit demi sedikit untuk memperbaiki rumah yang lapuk. Kadang ia merasa lelah. Tapi setiap kali melihat ibunya tersenyum, semua kelelahan itu hilang seketika. Suatu hari, hujan deras mengguyur kampung. Atap seng mereka bocor lebih parah dari biasanya. Air menetes di berbagai sudut rumah, membuat sebagian lantai basah dan licin. Rangga berusaha memperbaiki dengan naik ke atap, namun angin kencang membuatnya kesulitan. Ketika akhirnya ia turun, basah kuyup dan menggigil kedinginan, ibunya memandangnya dengan mata sendu. "Nak, udahlah, nanti sakit." Rangga tersenyum meski tubuhnya gemetar. "Biarin, Bu. Nanti kalau bocor parah, malah ibu yang kedinginan." Perhatian kecilnya membuat Bu Murni mengusap air mata. Kadang ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Namun Rangga selalu berhasil membuatnya merasa cukup, bahwa kebersamaan mereka jauh lebih berharga dibandingkan rumah mewah atau harta berlimpah. Malam hari, Rangga biasa duduk di samping ibunya yang sedang berbaring. Ia merapal doa perlahan, meminta Tuhan memberi kesehatan untuk ibunya. Di saat-saat sepi itu, ia selalu merasa lebih dekat dengan kehidupan. Merasa bahwa meski dunia tak selalu adil, masih ada keajaiban-keajaiban kecil bagi mereka yang tidak menyerah. Namun meski hidupnya penuh perjuangan, Rangga tidak pernah membiarkan kesedihan menguasai dirinya. Ia selalu menemukan alasan kecil untuk tersenyum. Suara hujan, bau tanah setelah diguyur, tawa anak-anak kampung, atau bahkan sekedar menikmati semangkuk mie instan panas saat malam dingin. Suatu pagi yang cerah, setelah hujan reda dan udara terasa lebih segar dari biasanya, Rangga berjalan menuju pasar kecil untuk mencari pekerjaan. Ia menenteng karung kosong, berjaga-jaga kalau ada yang memintanya mengangkut barang. Sesampainya di pasar, beberapa pedagang menyapanya. "Rangga, sini bantu angkat karung beras." Ia langsung mengangguk dan bekerja tanpa banyak bicara. Keringat mengalir di pelipisnya namun ia tak mengeluh sedikit pun. Setelah selesai, pedagang itu memberinya beberapa ribu rupiah. Tidak besar, tapi cukup untuk membeli sayur dan sedikit lauk untuk makan siang di rumah. Dalam perjalanan pulang, Rangga melihat seorang nenek hampir jatuh karena memikul beban berat. Dengan sigap ia mendekat, mengambilkan barang bawaan nenek itu, dan mengantarnya sampai rumah tanpa meminta apapun. Nenek itu menangis haru, tetapi Rangga hanya tersenyum dan mengatakan bahwa membantu sesama adalah kewajiban. "Dunia ini keras, Nek. Kalau kita nggak saling bantu, siapa lagi?" Nenek itu terus mengangguk sambil mengusap air matanya. Sesampainya di rumah, ibunya menyambut dengan senyum lelah namun hangat. Rangga memasak makan siang sederhana, nasi, tumis kangkung, dan telur dadar. Mereka makan bersama sambil berbicara tentang hal-hal kecil. Hidup mereka mungkin sederhana, namun di dalam kesederhanaan itu terdapat ketenangan yang tidak dimiliki banyak orang. Ada cinta, ada harapan, ada rasa syukur yang terus dijaga. Meski begitu, Rangga menyimpan satu kegelisahan yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia sering merasa bahwa hidupnya hanya berjalan di tempat, bahwa meski sekeras apapun ia berusaha, ia tetap berada di titik yang sama. Rumah yang sama, kehidupan yang sama, perjuangan yang sama. Kadang ia bertanya kepada Tuhan, apakah ia akan selamanya menjadi pemuda miskin dengan takdir yang tidak berubah. Namun ia selalu mengusir pikiran itu. "Yang penting ibu bahagia," katanya dalam hati. Hidup Rangga berjalan seperti itu hari demi hari. Hingga suatu sore yang tampaknya biasa saja, namun justru menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Saat itu ia baru pulang dari pasar, membawa uang hasil kerja tambahan yang ia dapat setelah membantu dua pedagang mengangkut barang. Ia berniat membeli obat untuk ibunya. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sekelompok anak kecil berkerumun di tepi jalan, tampak panik. Rangga segera menghampiri. Ia menemukan seorang bocah menangis karena kakinya terjepit di sela batu besar. Tanpa pikir panjang, Rangga mengangkat batu itu sendirian, sementara warga lain kesulitan mengangkat bersama-sama. Tindakan spontan itu membuat warga takjub. Bocah itu selamat,
Dan ibunya menangis sambil memeluk Rangga, mengucap terima kasih berulang kali. Rangga hanya tersenyum malu-malu. Namun kejadian itu menyebar cepat di kampung. Bagi warga, Rangga semakin dipandang sebagai pemuda berhati emas. Meski begitu, Rangga tetap merasa sama. Hidupnya tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah kayu tua, masih berjuang untuk penghasilan sehari-hari. Namun ia tidak pernah tahu bahwa takdir sedang bekerja pelan-pelan membawanya ke jalan yang sama sekali tidak ia bayangkan. Jalan itu akan mempertemukannya dengan seseorang yang hidup di dunia yang jauh berbeda dari dunianya. Dan pertemuan itu kelak akan mengubah hidupnya. Bukan hanya hidupnya, tetapi juga hidup seorang pria tua bernama kakek Yahdi, dan cucunya yang cantik bernama Clarissa. Semua itu akan dimulai dari sebuah kejadian yang tampak sederhana. Kejadian yang akan membawa Rangga pada perjalanan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan yang akan menguji kesabaran, ketulusan, dan keberanian hatinya. Dan pada akhirnya, perjalanan itu juga yang akan memperlihatkan bahwa kebaikan, sekecil apapun, suatu hari akan kembali pada pemiliknya dalam bentuk yang tak pernah diduga. Karena bagi Rangga, kebaikan bukan untuk dilihat orang lain, bukan untuk dipuji, tapi untuk dijalani. Dan takdir telah menunggu. Di pusat kota yang berkilau, jauh berbeda dari kampung kecil tempat Rangga tinggal, berdiri sebuah rumah megah yang lebih mirip istana modern daripada sekadar hunian. Dindingnya tinggi, pagar besi berukir serupa seni, dan taman yang tertata seperti halaman rumah bangsawan Eropa. Di balik kemewahan itu tinggal seorang pria tua yang namanya hampir semua orang kota kenal, kakek Yahdi. Usianya telah menginjak 72, rambutnya memutih rapih, wajahnya dipenuhi garis-garis halus tanda usia, namun sorot matanya masih tajam dan hangat. Kakek Yahdi bukan sekadar miliarder. Ia adalah legenda hidup. Orang-orang menyebutnya tangan emas, karena apapun bisnis yang ia sentuh selalu berkembang menjadi besar. Perusahaan properti, logistik, hotel, hingga investasi energi, semua maju di tangannya. Namun jika ada hal yang tidak pernah dipahami banyak orang, itu adalah betapa kesepian hidupnya, meski dikelilingi kemewahan dan orang-orang yang bekerja untuknya. Rumah besar itu terlalu sunyi, terlalu luas untuk dihuni satu orang tua yang menghabiskan sore-sorenya hanya ditemani buku dan piano tua. Istrinya, perempuan yang menjadi cintanya sejak mereka sama-sama miskin, telah meninggal 10 tahun lalu. Setiap kali kakek Yahdi melewati kamar istrinya, langkahnya selalu melambat, seolah kenangan itu menahan tubuh rapuhnya untuk bergerak. Setiap pagi, ia duduk di kursi goyang besar yang menghadap jendela kaca raksasa. Dari situ ia melihat pemandangan kota yang terus tumbuh, gedung baru, kendaraan yang tak pernah berhenti, dan orang-orang yang bergerak cepat seolah waktu mengejar mereka. Kadang ia tersenyum, kadang ia menghela napas panjang. Hanya satu hal yang benar-benar menghidupkan jiwanya sekarang. Clarissa, cucu satu-satunya yang ia cintai lebih dari hidup itu sendiri. Clarissa adalah kebanggaannya. Seorang wanita muda berusia 24 tahun, cantik dengan kecantikan yang lembut namun memikat. Rambut hitam bergelombang, kulit terang, dan mata teduh milik ibunya. Ia bukan hanya cantik, ia juga cerdas. Lulusan universitas ternama dengan nilai gemilang, kini bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan keluarga. Meski posisi itu bisa saja ia dapatkan tanpa usaha, karena ia cucu pemilik perusahaan, Clarissa tetap bekerja keras. Ia selalu datang paling awal dan pulang paling malam. Bukan karena ia terpaksa, tapi karena ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa tempatnya bukan semata-mata hadiah, tapi hasil jerih payah. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Clarissa selalu menyempatkan diri sarapan bersama kakeknya. Kebiasaan itu telah berlangsung bertahun-tahun, sejak ia masih remaja. "Pagi, Kek," ucapnya selalu sambil tersenyum lembut. Kakek Yahdi yang duduk di kursi goyang akan menoleh perlahan. Matanya menyala seperti anak kecil menemukan mainan baru. "Pagi, bunga kakek." Begitulah cara ia memanggilnya. Bunga kakek. Karena bagi Yahdi, hidupnya hanya kembali punya warna setelah Clarissa hadir. Clarissa bukan gadis manja. Ia tumbuh dengan rasa kehilangan yang besar. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan ketika ia berusia 12 tahun. Hanya dirinya yang selamat. Kakek Yahdi yang saat itu sudah renta perlahan menjadi satu-satunya tempatnya berlindung. Meski terluka,
Clarissa belajar berdiri lagi. Dan sejak hari itu, hubungan mereka lebih mirip sahabat daripada sekadar keluarga. Di rumah besar itu, mereka berdua saling menjaga. Clarissa menjaga kesehatan dan mental sang kakek. Sementara kakek Yahdi melindungi cucunya dari dunia bisnis yang kejam dan dari orang-orang yang hanya mendekat demi harta. Seringkali, saat malam tiba dan pekerjaan Clarissa selesai, mereka akan duduk bersama di gazebo taman belakang. Kakek Yahdi memainkan melodi lembut di piano kecil, sementara Clarissa bercerita tentang hari-harinya. "Clarissa, kamu harus belajar istirahat," kata kakek Yahdi suatu malam. Suara tuanya terdengar lembut namun khawatir. Clarissa tertawa kecil. "Kalau aku istirahat, siapa yang urus perusahaan? Lagi pula, aku suka pekerjaanku." "Tapi kamu tetap manusia, Nak." Clarissa memandang wajah kakeknya, kemudian memegang tangannya yang keriput. "Aku bekerja bukan hanya untuk perusahaan, Kek. Aku ingin membuat kakek bangga. Itu saja." Kakek Yahdi terdiam, matanya sedikit berkaca. Clarissa selalu tahu cara menyentuh hatinya. Namun meski kebersamaan mereka hangat, ada luka lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Luka itu tidak tampak dari luar, tidak terdengar oleh orang lain, tapi selalu terasa bagi mereka berdua setiap kali malam menjadi terlalu sunyi. Luka itu adalah kehancuran keluarga besar Yahdi. Bertahun-tahun lalu, saudara-saudara yang saling berebut warisan, konflik bisnis yang membuat hubungan kakak adik retak selamanya, dan kepergian anaknya yang pergi meninggalkan rumah sebelum akhirnya takdir merenggut nyawanya dalam kecelakaan fatal. Sejak tragedi itu, hanya kakek Yahdi dan Clarissa yang tinggal dalam keluarga besar itu. Mereka yang lain pergi dengan dendam, iri, atau keserakahan. Kekayaan keluarga Yahdi hanyalah emas yang menyilaukan mata orang luar. Di dalamnya ada kehancuran hubungan, pengkhianatan, dan tangis yang jarang diketahui dunia. Maka tak heran jika Clarissa tumbuh menjadi wanita yang teguh, kuat, dan sedikit berjarak pada orang baru. Banyak pria kaya mencoba mendekatinya, namun ia bisa merasakan tujuan mereka dari cara mereka berbicara. Tidak ada ketulusan, tidak ada cinta. Semuanya hanya ingin memanfaatkan. Itu juga alasan mengapa kakek Yahdi sangat protektif terhadap cucunya. Ia takut cucunya jatuh ke tangan orang yang salah. Kalau bisa, ia ingin Clarissa hidup dengan orang baik, seseorang yang bisa melindungi, menghargai, dan mencintainya tanpa syarat. Namun kakek Yahdi tahu, lelaki seperti itu jarang. Sangat jarang. Dan kadang lelaki baik tidak hadir dalam balutan jas mahal atau dengan mobil mewah. Seringkali, orang seperti itu datang dari tempat yang jauh berbeda. Dari tempat yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang kaya. Namun pada hari itu, dunia mereka masih berjalan seperti biasa. Clarissa berangkat kerja dengan mobil sopir pribadi. Di kantor, ia memimpin rapat panjang, mengatur proyek baru, dan menegur beberapa staf yang ceroboh namun tetap dengan cara yang terhormat. Ia tegas, tapi tidak kasar. Tegas, tapi tetap manusia. Setiap orang yang bekerja dengannya tahu bahwa Clarissa berbeda dari para pewaris kaya lainnya. Ia tidak sombong, tidak suka pamer, dan sangat menghargai kerja keras. Banyak yang diam-diam mengaguminya, bahkan berbagai media pernah menulis tentang dirinya sebagai wanita muda inspiratif. Sementara itu, kakek Yahdi mengikuti rutinitasnya. Ia membaca koran, menghadiri satu pertemuan bisnis kecil, lalu kembali ke rumah lebih cepat dari biasanya karena tubuhnya sedang terasa lelah. Dokter pribadi sudah memperingatkan bahwa jantungnya mulai menua, dan ia harus mengurangi kegiatan berat. Menjelang sore, kakek Yahdi duduk di taman yang dipenuhi bunga-bunga yang dirawat oleh para tukang kebun terbaik. Namun meski taman itu indah, ia tetap merasa kosong. Ada ruang di hatinya yang tidak pernah bisa dipenuhi oleh uang, bunga, atau benda-benda mahal. Ia berharap bisa memiliki satu hal, ketenangan bahwa cucunya akan baik-baik saja bahkan setelah ia tiada. Dan takdir, meski pelan, sedang bergerak mendekat. Tanpa ia sadari, tanpa Clarissa ketahui, tanpa dunia kaya dan mewah itu duga. Seseorang dari kampung jauh telah melangkah pada jalur yang perlahan akan bertemu dengan jalan hidup mereka. Seseorang bernama Rangga. Mereka belum saling kenal. Dunia mereka bertolak belakang. Hidup mereka tidak pernah bersinggungan. Namun suatu hari, sebuah kejadian kecil akan menghubungkan dua dunia yang berbeda sejauh bumi dan langit itu.
Kejadian itu akan mengawali perjalanan panjang yang penuh air mata, perjuangan, luka, dan cinta. Karena dalam hidup, seringkali orang takdirkan bertemu bukan karena kebetulan, melainkan karena keduanya saling membutuhkan. Bahkan sebelum mereka tahu satu sama lain. Dan pada hari itu, kisah Rangga, kisah kakek Yahdi, dan kisah Clarissa baru mulai menulis babak takdirnya. Di pagi yang sama ketika Rangga bangun lebih cepat dari biasanya untuk berangkat bekerja serabutan di kota, kehidupan di rumah besar keluarga Yahdi juga mulai bergerak. Clarissa sudah bersiap untuk menghadiri sebuah pertemuan penting dengan klien internasional. Ia memakai blazer hitam elegan, riasan tipis, dan sepatu hak rendah karena ia tidak terlalu suka tampil mencolok. Sementara itu, kakek Yahdi duduk di ruang tamu besar, membaca buku yang sudah hampir lusuh karena sering ia baca. Namun tubuhnya tampak sedikit lelah pagi itu. Ketika Clarissa mencium tangan dan berpamitan, Yahdi hanya tersenyum kecil, seakan menyembunyikan rasa sakit yang tiba-tiba muncul di dadanya. "Kalau ada apa-apa, telepon aku ya, Kek," ucap Clarissa. "Tenang saja, Nak," kakek kuat, jawabnya dengan senyum yang lebih seperti upaya menenangkan diri. Beberapa jam kemudian, pekerjaan Clarissa di kantor berlangsung penuh tekanan. Rapat dengan klien internasional itu membuatnya hampir tidak punya waktu bernapas. Sementara itu, kakek Yahdi mengikuti satu pertemuan bisnis kecil, kemudian memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di luar rumah. Ia merasa dadanya penuh dan pikirannya sesak, seolah ada sesuatu yang ingin meledak dari dalam. Untuk sementara, ia meminta sopir mengantarnya menyusuri area perbukitan hijau di pinggiran kota yang masih menyisakan suasana tenang. Kakek Yahdi suka tempat itu sejak dulu. Di sanalah ia bisa melihat dunia tanpa suara bising, tanpa tekanan, dan tanpa memikirkan siapa yang ingin memanfaatkannya. Namun tak lama setelah mobil memasuki jalan kecil yang menurun curam, tubuh Yahdi tiba-tiba gemetar. Peluh dingin muncul di dahi. Napasnya mulai pendek. "Pak, are you okay?" tanya sopir cemas melihat dari kaca spion. Kakek Yahdi mencoba bicara, tetapi suaranya keluar terhambat. "Berhenti, sebentar." Sopir menghentikan mobil tepat di pinggir jalan yang sepi. Udara siang itu hangat, matahari memantulkan kilau di permukaan aspal, dan hanya suara angin melewati pepohonan yang terdengar. Tidak ada rumah, tidak ada pejalan kaki, hampir tidak ada kendaraan lewat. Lokasi itu terasa seperti perbatasan antara kota dan hutan kecil. Kakek Yahdi membuka pintu perlahan, duduk setengah membungkuk, memegang dada kirinya keras-keras. Rasa sesak semakin menjadi-jadi. Sopir panik, mengambil ponsel untuk menghubungi ambulans, namun sinyal hampir tidak ada. Sementara itu, jauh di sisi lain jalan, seorang pria muda berkulit kecoklatan sedang memunggungi mereka. Ia menenteng karung lusuh dan memegang sebatang tongkat kayu yang dibuat dari cabang pohon. Itulah Rangga, yang sedang mengumpulkan botol dan kaleng untuk ditukar beberapa puluh ribu rupiah hari itu. Ia tidak menyangka hari itu akan mengubah hidupnya. Saat Rangga hendak melanjutkan langkah, samar-samar ia mendengar suara keras dari kejauhan, suara sopir yang memanggil seseorang untuk menolong. Rangga menoleh. Dilihatnya mobil mewah berwarna hitam terparkir miring, pintunya terbuka, dan seorang lelaki tua tampak terkulai sambil memegang dada. Refleks, Rangga mengetatkan genggaman karungnya dan berlari menuju mereka. "Pak, ada apa?" seru Rangga tergesa. Sopir menatap Rangga dengan campuran panik dan harapan. Beliau tiba-tiba sesak napas. "Saya sudah coba telepon ambulans tapi sinyal hilang." Rangga tidak bertanya siapa orang itu. Ia juga tidak peduli pada mobilnya yang terlihat seperti mobil pejabat. Baginya, yang penting adalah seseorang sedang membutuhkan pertolongan. Ia segera merendahkan tubuh, menopang bahu kakek Yahdi agar lebih tegak. "Tarik napas pelan, Pak, jangan panik," ucap Rangga lembut. Gerakannya cekatan. Sekejap ia membuka kancing atas kemeja kakek Yahdi agar udara lebih masuk, lalu menepuk-nepuk punggungnya perlahan. Sambil itu ia mengarahkan sopir untuk memijat titik tertentu di tangan sang kakek, seperti refleksi yang pernah ia pelajari dari tetua kampung. Ini bukan ilmu dokter. Ini hanya pengetahuan kecil yang ia dapat dari pengalaman hidup dan kebiasaan membantu orang di kampung. Tapi kadang, yang sederhana justru lebih cepat membantu.
Pelan-pelan napas kakek Yahdi mulai sedikit teratur, meski masih berat. Sopir tampak terkejut melihat ketenangan Rangga. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tanya sopir itu. Rangga tidak menjawab. Ia terlalu fokus menjaga agar lelaki tua itu tetap sadar. Namun kondisi Yahdi kembali menurun. Napasnya terputus-putus, dan matanya mulai kabur. Rangga menggenggam tangan kakek Yahdi lebih kuat. Pak, tetap sadar. Lihat saya. Tetap lihat saya. Seakan suara itu menjadi jangkar, kakek Yahdi perlahan membuka mata lagi. Di saat situasi kritis itu, sebuah mobil putih mewah meluncur cepat mendekat dari kejauhan. Sopir melihat plat nomor dan langsung berbisik lirih. Bu Clarissa. Mobil itu berhenti mendadak. Pintu terbuka, dan seorang wanita berlarian keluar. Itu Clarissa. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya membesar melihat kakeknya terduduk lemah di pinggir jalan. Ia menghampiri dengan langkah lunglai, suaranya bergetar hebat. Kakek. Ya Tuhan, kakek. Ia memeluk bahu sang kakek yang terkulai, dan menatap sopir dengan penuh kecemasan. Kenapa bisa begini? Kenapa tidak segera telepon ambulans? Sinyal hilang, Bu. Clarissa menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Dadanya sesak melihat orang yang ia cintai semakin lemah. Namun saat ia mengangkat wajah, matanya bertemu dengan sorot mata Rangga, seorang pria kurus berkaus pudar, memegang karung lusuh, tetapi wajahnya dipenuhi ketenangan dan kepedulian. Kamu, siapa? Tanya Clarissa dengan suara bergetar. Nama saya Rangga, jawabnya singkat. Saya kebetulan lewat dan lihat keadaan beliau. Sekarang beliau masih sadar, tapi harus segera dibawa ke rumah sakit. Nada Rangga tegas, membawa rasa yakin yang anehnya membuat Clarissa sedikit tenang. Ambulans akhirnya tiba. Paramdis mengambil alih, memeriksa kondisi kakek Yahdi, dan segera mengangkatnya ke atas tandu. Clarissa menahan tangan kakeknya sambil terus memanggil. Kek, aku di sini, tolong bertahan. Sementara para medis bergerak cepat, Clarissa sempat menoleh ke arah Rangga. Untuk sesaat, ia hanya terdiam. Ada sesuatu dalam diri Rangga, ketulusan, keberanian, dan ketenangan aneh, yang membuatnya terpaku. Tak lama kemudian, ambulans pergi dengan sirene melengking. Clarissa hendak masuk ke mobil untuk menyusul, namun ia menoleh lagi ke Rangga yang masih berdiri di pinggir jalan sambil membawa karung lusuhnya. Angin pelan menyapu wajahnya yang letih, namun dalam keletihan itu ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Clarissa membuka kaca mobilnya. Rangga, terima kasih, ucapnya dengan suara lirih yang nyaris pecah. Rangga hanya mengangguk pelan. Semoga beliau selamat, Bu. Mobil pergi, meninggalkan debu yang perlahan turun. Dan di pinggir jalan itu, tempat dunia mewah dan dunia miskin bersinggungan, Rangga berdiri sendirian, tidak menyadari bahwa pertolongan kecilnya baru saja mengubah arah hidup 3 orang. Dirinya, kakek Yahdi, dan gadis cantik bernama Clarissa. Karena di titik itulah takdir mereka mulai bergerak, tanpa bisa dihentikan. Rumah sakit sentra utama dipenuhi hiruk-pikuk petugas medis ketika ambulans yang membawa kakek Yahdi tiba. Para perawat berlari membuka pintu darurat, para medis segera menarik tandu keluar, dan pemeriksaan cepat langsung dilakukan di lorong IGD. Clarissa mengikuti di belakang sambil memegangi tasnya yang hampir terjatuh. Napasnya kacau, seolah ia baru saja berlari dari kejaran ketakutan yang tidak terlihat. Kondisi pasien kritis, saturasi sempat turun drastis, ujar para medis pada dokter IGD. Clarissa merapatkan tangan ke dadanya, memohon dalam hati setiap detik. Tolong selamatkan kakek, tolong. Mereka tidak mengizinkannya masuk ke ruang tindakan, sehingga ia hanya bisa berdiri di luar pintu kaca yang buram. Nafasnya naik turun, matanya memerah, dan sesekali ia mendekap pergelangan tangannya sendiri, seolah sedang mencari pegangan agar tidak jatuh. Sopir keluarga berdiri beberapa meter di belakang, menunduk, tidak berani menatap langsung wajah Clarissa yang penuh kepanikan. Waktu terasa berjalan terlalu lambat. Suara monitor, derap kaki petugas medis, dan dengungan alat-alat kedokteran membuat suasana semakin menegangkan. Ketika seorang dokter keluar dari ruang tindakan, Clarissa hampir berlari menghampiri. Dok, bagaimana kondisi kakek saya? Tolong katakan beliau baik-baik saja.
Dokter itu melepas masker, napasnya terdengar berat, tetapi pandangannya tetap tenang. Kami sedang berjuang semaksimal mungkin. Beliau mengalami serangan jantung ringan, tapi cepat mendapatkan pertolongan awal. Itu sangat membantu menstabilkan kondisinya sebelum tiba di sini. Clarissa terpaku. Seolah ada selimut tipis harapan yang menyelimuti dadanya. Pertolongan awal? Maksudnya? Tanya Clarissa. Refleksi tekanan, pengaturan posisi tubuh, dan kontrol pernapasan. Tidak semua orang awam bisa melakukannya. Jika tidak dilakukan dengan benar, kondisi bisa memburuk. Clarissa langsung teringat pada seorang pria berkaus lusuh, wajah gelap matahari, dan tangan yang kuku namun lembut ketika menolong kakeknya. Rangga, gumamnya hampir tak terdengar. Dokter melanjutkan, sekarang kami butuh waktu untuk menstabilkan beliau sepenuhnya. Jika tidak ada komplikasi tambahan, kondisi beliau bisa membaik. Clarissa menunduk lega, lalu mengucapkan terima kasih berulang kali. Setelah itu, ia duduk di bangku tunggu, tubuhnya akhirnya limbung setelah ketegangan panjang. Ia memandang lantai kosong, mencoba mencerna apa yang baru terjadi. Perasaan takut masih ada, tetapi kini bercampur rasa syukur. Sementara itu, pikirannya tak bisa menghapus bayangan lelaki miskin yang menolong kakeknya dengan tulus tanpa mengharapkan apapun. Sementara Clarissa menunggu dengan resah di rumah sakit, Rangga sudah kembali ke kampung. Langkahnya menelusuri jalanan kecil yang becek akibat hujan semalam. Ia menggendong karung botol dan kaleng bekas yang tadi ia kumpulkan. Tidak ada yang tahu apa yang baru ia lakukan hari itu. Tidak ada tepuk tangan, bahkan tidak ada orang yang menyadari bahwa ia baru saja menyelamatkan nyawa seorang miliarder terkenal. Namun bagi Rangga, itu semua tidak penting. Sesampainya di rumah, ia disambut suara batuk ringan ibunya dari kamar. Ia segera meletakkan karungnya, mengambil segelas air hangat, lalu menghampirinya. "Ibu, minum dulu. Ibu harus tetap hangat," ucap Rangga lembut. Ibunya menerima gelas itu dengan tangan gemetar. "Kamu tadi pulang lama sekali, tidak apa-apa, Nak." Rangga tersenyum kecil, menyembunyikan kejadian besar yang ia alami. "Tidak apa-apa, Bu. Tadi cuma bantu orang di jalan." Ibunya terpekur, memandangi putranya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Perpaduan bangga, sayang, dan rasa bersalah. "Kamu itu selalu begitu, padahal kamu sendiri sering kekurangan." Rangga menggeleng pelan. Kalau bisa bantu orang, kenapa tidak? Ia melanjutkan pekerjaannya merapikan rumah, menyiapkan makan siang sederhana, dan menjemur pakaian yang masih basah. Hari itu berjalan seperti hari lainnya bagi dia. Tidak ada yang luar biasa. Kehidupannya tetap sama, sederhana dan penuh perjuangan. Namun jauh di pusat kota, sepasang mata sedang mencari sosoknya. Beberapa jam setelah kondisi kakek Yahdi stabil dan dipindahkan ke ruang perawatan intensif, Clarissa berjalan keluar dari rumah sakit. Langit sore tampak keemasan, dan angin membawa aroma hujan ringan yang turun sebentar. Meski kelelahan, tekadnya sudah bulat. Ia menoleh ke sopirnya. "Pak Anton, kita cari pria bernama Rangga." Sopir itu terkejut. "Sekarang, Bu?" "Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih langsung." Anton menelan ludah, lalu mengangguk. "Baik, Bu." Mereka mulai mencari informasi lewat warga sekitar lokasi kejadian. Banyak yang tidak mengenal nama tersebut, namun beberapa orang sempat melihat seorang pria membawa karung lusuh berjalan melewati jalan itu. Dari petunjuk kecil tersebut, mereka akhirnya menemukan arah menuju kampung kumuh di pinggiran kota. Clarissa tidak pernah menginjakkan kaki di tempat seperti itu sebelumnya. Jalanan sempit, rumah-rumah reot, anak-anak berlari tanpa alas kaki, suara radio dari warung kecil yang hampir runtuh, semuanya terasa asing. Namun ia tidak menunjukkan keraguan. Beberapa warga menatap mobil mewah yang masuk ke wilayah mereka, seperti melihat sesuatu yang hampir tidak pernah muncul dalam kehidupan mereka. Ketika Clarissa turun dari mobil, mata para warga makin melebar. Penampilannya tentu sangat kontras dengan lingkungan tersebut. Seorang ibu tua yang duduk di depan rumah menatapnya penasaran. "Cari siapa, Neng?" Clarissa menghampirinya dengan sopan. "Maaf, Bu, saya mencari seseorang bernama Rangga." Warga itu saling pandang.
Salah satunya kemudian menunjuk ke sebuah rumah kayu kecil di ujung gang. Rangga yang kerja serabutan? Yang tinggal sama ibunya? Di sana rumahnya, Neng? Clarissa mengucapkan terima kasih, lalu melangkah menuju rumah tersebut dengan hati berdebar. Semakin dekat ia melangkah, semakin ia merasa heran pada dirinya sendiri. Mengapa ia begitu ingin bertemu dengan pria yang bahkan tidak pernah ia kenal sebelumnya? Namun saat tiba di depan rumah kecil itu, ia menatap pintunya yang sederhana, lalu menarik napas panjang. Ia mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Dan di sanalah ia melihat pria itu, Rangga. Dengan kaus tipis, wajah kelelahan, namun sorot mata yang sama seperti ketika ia menolong kakeknya. Tenang, jujur, dan tidak dibuat-buat. Rangga tampak terkejut melihat wanita cantik berpenampilan rapi berdiri di depan rumahnya. Bahkan lebih terkejut ketika mengenali wajahnya. Bu, Clarissa. Ia menyebut nama itu dengan hormat dan sedikit bingung. Clarissa menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca, lalu berkata pelan namun tulus. Rangga, aku datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Kamu telah menyelamatkan nyawa kakekku. Rangga tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tersenyum kecil, senyum sederhana yang kelak mengubah kehidupan keduanya. Dan takdir yang mulai bergerak sejak pertemuan pertama mereka, kini mulai mempererat langkah berikutnya. Sejak hari Rangga menyelamatkan kakek Yahdi, kehidupan di rumah besar itu perlahan berubah ritmenya. Clarissa semakin sering pulang lebih awal dari kantor. Entah alasan apa yang ia berikan pada stafnya. Katanya ingin menjaga kesehatan kakek Yahdi, katanya butuh suasana rumah, katanya ingin fokus pada keluarga dulu. Namun, dalam hati kecilnya, ia sendiri bingung mengapa langkahnya selalu terasa lebih ringan saat menuju rumah setelah memastikan Rangga ada di sana. Rangga datang setiap 2 atau 3 hari sekali, biasanya untuk membantu memperbaiki hal-hal kecil yang tak pernah sempat disentuh oleh para pekerja rumah tangga. Pintu kamar yang engselnya sudah rapuh, kursi goyang kakek Yahdi yang sudah lama tidak nyaman, keran yang bocor, pagar yang mulai memuai dan sulit ditutup, dan hal-hal lain yang dianggap sepele oleh orang kaya, tetapi merupakan keahlian Rangga sejak lama. Rangga, kamu tahu saja apa yang harus diperbaiki, ujar kakek Yahdi suatu sore, sambil tersenyum bangga melihat pemuda itu bekerja. Rangga tertawa kecil. Kebiasaan saja, kek. Di kampung, kalau tidak diperbaiki sendiri, ya tidak ada yang mengerjakan. Jawaban itu membuat kakek Yahdi menepuk pahanya pelan. Orang sepertimu jarang. Enggak, sangat jarang. Clarissa yang mendengar percakapan itu dari pintu, membiarkan hatinya diam-diam hangat. Ia berdiri beberapa detik sebelum akhirnya masuk, berusaha terlihat biasa saja. Rangga, habis ini kamu mau makan dulu? Aku minta Mbak Suri masak lebih banyak. Rangga cepat menggeleng. Tidak usah repot, Bu Clarissa. Saya nanti makan di rumah saja. Clarissa tidak tahu mengapa ia merasa sedikit kecewa setiap kali Rangga menolak. Ia membalas dengan anggukan sopan, menunjukkan sikap profesional sebagaimana seorang cucu pengusaha kaya seharusnya berperilaku. Namun jantungnya berdetak terlalu cepat saat pria itu tersenyum ke arahnya. Ia membenamkan perasaan itu, menegaskan pada dirinya bahwa apapun yang ia rasakan hanyalah rasa hormat, bukan lebih. Namun hati manusia tidak bisa selalu dikendalikan semudah pikiran. Hubungan sederhana antara keluarga kaya itu dan Rangga mulai memicu bisik-bisik halus di kalangan keluarga besar Yahdi. Terutama para sepupu Clarissa yang memang sejak lama mengincar perhatian sang miliarder. Mereka terbiasa hidup dalam kemewahan dan menganggap rumah itu seperti warisan berjalan yang suatu hari harus jatuh ke tangan mereka. Kedatangan seorang pemuda dari kampung, dengan pakaian sederhana dan bahasa santun, dianggap ancaman yang tidak mereka mengerti. Suatu sore, ketika Rangga baru membantu memindahkan rak buku kakek Yahdi, 2 orang sepupu Clarissa, Gilang dan Nadine, datang tanpa pemberitahuan. Mereka langsung mendapati Rangga di ruang tengah. Rangga berdiri dan tersenyum sopan. Oh, maaf, saya Rangga. Tadi membantu. Gilang langsung memotong kalimat itu. Kami tahu siapa kamu. Kamu yang, itu, penyelamat kakek. Nada bicaranya terdengar menghina, bukan kagum. Nadine mengangkat alisnya sambil memandang Rangga dari ujung rambut hingga kaki. Kamu sering sekali datang ke sini ya? Terlalu sering,
menurutku. Rangga tersenyum kaku. Kalau saya merepotkan, saya minta maaf. Bukan soal repot, Nadine menatapnya seperti menatap benda asing. Hanya, rumah ini bukan tempat umum. Rangga menangkap pesan tersirat itu. Ia menunduk sedikit. Baik, saya mengerti. Saat Rangga berpamitan untuk pulang, Clarissa turun dari lantai 2 dan melihatnya hendak keluar. Ia merasa heran karena Rangga tidak biasanya pergi tanpa menunggu kakek Yahdi selesai membaca buku sorenya. Rangga, sudah mau pulang? Sudah, Bu. Sudah selesai pekerjaannya. Clarissa merasa ada sesuatu berbeda dari suara Rangga. Lebih cepat, lebih canggung. Tunggu dulu, aku ada yang ingin Tapi Rangga lebih dulu menunduk hormat dan pergi. Clarissa tidak menyadari bahwa sepupu-sepupunya berdiri di belakangnya sambil tersenyum puas. Senyum orang-orang yang merasa berhasil menyingkirkan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Gilang berdeham. Lis, kamu tidak perlu terlalu dekat dengan orang seperti itu. Kamu harus lebih hati-hati. Orang luar bisa saja memanfaatkan keluarga kita. Clarissa menoleh, menatap tajam. Rangga bukan seperti yang kalian pikir. Kamu tidak tahu itu, balas Nadine dingin. Justru kalian yang tidak tahu apa-apa, jawab Clarissa. Tanpa menunggu balasan, ia berbalik dan pergi. Namun meski membela Rangga, ada benih kecil dalam dirinya yang mulai goyah. Bukan karena ia meragukan Rangga, tetapi karena ia mulai meragukan dirinya sendiri. Mengapa ia begitu mempedulikan seorang pria yang baru ia kenal? Apa yang sebenarnya ia rasakan? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menyiksa. Hari berikutnya berjalan lebih aneh bagi Rangga. Saat ia datang untuk membantu memperbaiki pagar depan yang rusak, dua penjaga keamanan mencegahnya masuk. Maaf, Mas Rangga, kami dapat instruksi baru. Orang luar tidak boleh langsung masuk. Rangga terdiam. Orang luar? Biasanya saya dipersilakan lewat. Kami cuma menjalankan tugas. Rangga menarik napas dalam. Baik, kalau begitu tolong beritahu Bu Clarissa, saya di depan. Penjaga itu ragu, lalu berkata, Bu Clarissa sedang rapat dengan keluarga besar. Rangga menunduk sopan. Baik, saya tidak mau mengganggu. Ia berbalik dan pergi, padahal sebenarnya Clarissa sama sekali tidak memberi perintah seperti itu. Waktu itu Clarissa memang rapat, tetapi ia tidak tahu apapun tentang perubahan aturan yang dibuat sepupu-sepupunya tanpa izin. Clarissa baru mengetahui hal itu saat malam hari. Ketika ia duduk di samping ranjang kakek Yahdi, sang kakek bertanya, "Tadi Rangga datang?" Clarissa mengerutkan kening. Tidak ada laporan apapun. Dia mengirim pesan lewat perawat jaga, kata kakek Yahdi. Katanya disuruh pulang oleh penjaga. Clarissa terdiam lama. Lalu amarahnya melonjak. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang berani menentukan aturan baru di rumah ini tanpa izin kakek atau aku? Ia bangkit dan pergi mencari penjaga. Ketika mendengar bahwa Gilang yang memberi instruksi, wajahnya memucat menahan marah. Namun sebelum ia meledak, suara kakek Yahdi memanggilnya lagi. Lis. Ia kembali ke kamar. Kakek Yahdi menatapnya dengan mata yang masih menyimpan kecemasan. Kamu tahu, Lis, Rangga itu anak baik. Anak seperti itu tidak boleh disakiti. Clarissa duduk di sampingnya. Aku tahu, Kek, tapi sepertinya banyak yang tidak suka dia sering kesini. Kakek Yahdi mengusap punggung tangan cucunya. Kadang orang-orang yang hatinya gelap akan selalu takut pada kebaikan. Mereka takut terancam. Clarissa menggenggam tangan kakeknya. Untuk pertama kalinya, kakek Yahdi ingin mengatakan satu hal penting. Alasan mengapa ia sangat ingin Rangga tetap berada dekat dengan mereka. Tapi ia terdiam, menimbang-nimbang apakah ini waktu yang tepat. Lis. Ya, Kek? Ada sesuatu yang ingin kakek katakan tentang Rangga. Clarissa menatapnya dengan penuh penasaran, degup jantungnya berubah ritme. Tapi kakek Yahdi justru menutup mata dan berkata, "Bukan sekarang. Kakek masih harus memastikan dulu." Clarissa ingin bertanya, tetapi kakek Yahdi memberi isyarat untuk tidak memaksa. Ia akhirnya mengangguk patuh. Sementara itu, Rangga berjalan pulang melewati jalanan kampung yang mulai gelap.
Sinar lampu-lampu kecil di depan rumah warga memantulkan cahaya ke tanah yang lembab. Udara malam terasa dingin, tetapi pikirannya jauh lebih dingin dari apapun. Ia tidak memendam dendam kepada keluarga kaya itu. Tidak pernah terbesit sedikit pun. Tetapi ia sadar bahwa dirinya mungkin mulai terlalu jauh melangkah ke dunia yang bukan miliknya. Ia ingat bagaimana pandangan Nadine dan Gilang memperlakukan dirinya. Ia ingat bagaimana penjaga menolaknya masuk. Dan ia ingat bagaimana sikap Clarissa akhir-akhir ini terlihat sedikit canggung. Rangga berhenti di tengah jalan, menatap langit. Mungkin sudah saatnya aku menjaga jarak. Ia menunduk, menahan sesuatu di dadanya. Bukan sedih, bukan marah, tetapi semacam rasa kehilangan yang ia tidak berani akui. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap Clarissa. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak ingin menjadi beban atau penyebab konflik apapun dalam keluarga yang sudah sangat baik padanya. Langkahnya semakin lambat. Seperti ada sesuatu yang ia tinggalkan dalam bayang-bayang rumah besar itu. Dan ia tidak yakin apakah ia siap untuk kehilangannya. Di kamar besar yang sendu, Clarissa duduk sendirian di tepi ranjang, memandangi lampu tidur yang temaram. Ia memikirkan banyak hal, tetapi pikiran yang paling kuat adalah satu. Mengapa aku merasa kehilangan, padahal dia belum benar-benar pergi? Pertanyaan itu menggantung di udara, tidak ada jawabannya malam itu. Yang ada hanya kesunyian, dan benih-benih kesalahpahaman yang mulai tumbuh. Perlahan, diam-diam. Namun cukup kuat untuk merusak sesuatu yang seharusnya bisa tumbuh menjadi indah. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya di kediaman besar keluarga Yahdi. Angin hanya bergerak pelan, menyibakkan tirai tipis di kamar utama tempat kakek Yahdi beristirahat. Lampu-lampu gantung kristal di lorong menyala temaram, tidak semegah biasanya. Ada suasana sendu yang menggantung di udara, sesuatu yang membuat setiap langkah hati-hati, seolah rumah itu sendiri sedang menahan napas. Kakek Yahdi terbaring di ranjang besar dengan selimut tebal menutupi tubuh kurusnya. Usianya memang telah lebih dari 70, tetapi selama ini ia selalu tampak kuat, berwibawa, dan tajam dalam membuat keputusan. Namun malam itu, wajahnya terlihat berbeda, pucat, letih, dan sesekali menahan sakit di dadanya. Sudah beberapa hari ini ia mengalami sesak napas yang tidak stabil, tapi malam itu adalah yang terburuk. Dokter pribadi telah dipanggil, dan setelah pemeriksaan singkat, ia meminta agar keluarga berkumpul. Rangga duduk di kursi samping ranjang, memegang gelas air hangat yang belum diminum oleh kakek Yahdi. Ia menatap lelaki tua itu dengan mata penuh kecemasan. Sejak sore, jantungnya sudah tidak tenang. Ada firasat buruk yang menghimpit dadanya. Ia bukan bagian dari keluarga, tetapi perhatiannya kepada lelaki tua itu sangat tulus. Lebih tulus dari sebagian besar keluarga Yahdi sendiri. Clarissa berdiri di sisi lain ranjang. Pakaian kerjanya masih melekat pada tubuh. Meski blazer sudah dilepas dan rambutnya sedikit berantakan, karena ia terburu-buru pulang setelah mendapat kabar kondisi sang kakek menurun. Matanya sembab menahan tangis, tangannya gelisah menggenggam selimut. "Kakek, ini cuma kecapean, kan?" Suara Clarissa bergetar, berusaha tampak tegar. Kakek Yahdi tersenyum kecil, meski bibirnya kering. "Clarissa, anak manis, kau selalu membesar-besarkan kecemasanmu." Jawaban itu seharusnya menenangkan, tetapi justru membuat dada Clarissa semakin sesak. Kakeknya selalu meremehkan sakitnya, dan biasanya ia bangkit keesokan harinya dengan energi seperti biasa. Tapi kali ini, tidak. Dokter berdiri beberapa langkah dari ranjang, menundukkan kepala setelah berbicara dengan keluarga besar yang berada di luar. "Tuan Yahdi butuh istirahat penuh. Saya sarankan jangan banyak bergerak dan jangan terlalu lama berbicara." Tapi ketika dokter hendak pergi, kakek Yahdi menahan tangan Rangga dan berkata lirih, "Kau, jangan pergi dulu." Dalam kondisi selemah itu, genggaman kakek Yahdi tetap terasa hangat dan penuh arti. Rangga mengangguk pelan. "Saya di sini, Kek." Setelah dokter keluar dari kamar, kakek Yahdi meminta sesuatu yang membuat semua orang saling memandang bingung. Ia ingin hanya Rangga dan Clarissa yang tinggal di kamar bersamanya. Permintaan itu membuat beberapa anggota keluarga besar menggerutu di luar. Sepupu-sepupu Clarissa yang selama ini memandang Rangga dengan sinis mulai berbisik-bisik. Mereka tidak suka lelaki miskin itu berada begitu dekat dengan pusat kekuasaan keluarga.
Namun perintah kakek Yahdi adalah mutlak. Tak seorang pun berani membantah. Pintu akhirnya ditutup, menyisakan hanya ketiganya di dalam ruangan. Sunyi kembali menguasai kamar. Kakek Yahdi menarik napas panjang yang terdengar berat. "Kemarilah, kalian berdua." Clarissa segera mendekat, duduk di sisi ranjang dan menggenggam tangan keriput itu. Rangga pun berdiri sedikit lebih dekat, tetapi tetap menjaga jarak agar tidak terlihat lancang. "Kalian pasti bertanya-tanya mengapa kakek memanggil kalian berdua di malam seperti ini," ujar kakek Yahdi perlahan, suaranya bergetar. Clarissa menahan air mata. "Kakek jangan bicara seperti akan pergi jauh. Kakek cuma masuk angin." Kakek Yahdi tersenyum sendu. "Andai semudah itu." Rangga menunduk, hatinya turut terenyuh mendengar suara lemah tersebut. "Aku tidak butuh ramalan dokter untuk tahu tubuhku mulai mengkhianatiku," lanjut kakek Yahdi. "Ada sesuatu yang harus kusampaikan sebelum terlambat." Clarissa meremas tangan sang kakek lebih erat. "Tidak ada yang terlambat, Kek. Selama kakek masih di sini, kami akan dengar kapanpun kakek ingin bicara." Kakek Yahdi memandang cucunya itu dalam-dalam. "Clarissa, kau sudah besar, sudah menjadi wanita kuat. Tapi kau juga terlalu baik untuk menjalani hidup sendirian." Clarissa mengerutkan kening, tidak mengerti arah pembicaraan ini. "Kakek, apa maksudnya?" "Duniaku sudah penuh pengalaman, luka, dan pelajaran," kata kakek Yahdi lirih. "Duniamu masih panjang. Dan ada waktunya seorang pria harus memutuskan siapa yang akan menjaga hal paling berharga dalam hidupnya." Perlahan ia mengalihkan pandangan ke Rangga, yang segera tersentak dan menghindari tatapan itu. "Rangga." "Ya, Kek?" Rangga menjawab pelan, dadanya mulai berdegup kencang. "Kau anak baik. Kau tulus. Sejak pertemuan pertama kita di kampung itu, aku sudah melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak kulihat pada banyak orang, bahkan pada keluargaku sendiri." Rangga semakin menunduk. Rasanya ia tidak pantas menerima pujian itu. Ia hanya seorang pria miskin yang secara kebetulan masuk dalam kehidupan keluarga kaya ini. "Selama ini aku memperhatikanmu," lanjut kakek Yahdi. "Cara kau memperlakukan ibumu, cara kau memperlakukan orang lain, termasuk cara kau memperlakukan cucuku." Wajah Clarissa merah seketika, meski ia tidak berkata apapun. Ada sesuatu dalam nada suara kakeknya yang membuat jantungnya berdetak aneh. "Kalian mungkin tidak menyadari," kata kakek Yahdi dengan nafas tersengal, "tapi aku lihat perubahan dalam diri kalian, sejak kalian sering bersama." Rangga menoleh singkat ke arah Clarissa, lalu kembali menunduk cepat. Pipinya juga memanas. "Kakek," Clarissa akhirnya bersuara lirih, "jangan membuat kesimpulan hanya karena Rangga sering membantu kita. Dia orang baik, dan kami cuma berteman." Kakek Yahdi tersenyum kecil. "Clarissa, kau pikir aku terlalu tua untuk mengerti perasaan manusia?" Clarissa menahan napas, tidak mampu menjawab. Rangga bahkan lebih gugup. Ia tidak menyangka pria setua dan sebijaksana itu bisa membaca perasaannya yang bahkan belum ia pahami sendiri. Kakek Yahdi mengangkat tangannya perlahan. "Rangga, kemarilah." Rangga maju beberapa langkah hingga ia berada di sisi ranjang, berdampingan dengan Clarissa yang kini juga salah tingkah. "Rangga, lihat aku." Dengan berat hati, Rangga mengangkat wajahnya. "Suatu hari nanti, aku ingin kau menjaga Clarissa." Kata-kata itu mengguncang segalanya. Clarissa menoleh tajam ke arah sang kakek. Kakek? Apa maksud kakek dengan menjaga?" Rangga tersentak dengan tatapan membesar. "Kek, saya tidak pantas. Saya tidak berani." "Diam dulu," ujar kakek Yahdi lembut. "Kalian berdua terlalu banyak menyangkal hal-hal yang sudah terlihat jelas." Kakek Yahdi berhenti sejenak untuk mengatur napas. Suaranya melemah semakin dalam, tetapi matanya tetap tajam. "Aku tidak meminta kalian menikah besok atau minggu depan. Aku hanya ingin memastikan bahwa jika aku pergi suatu hari nanti," ia menatap Clarissa dengan belas kasih yang sangat dalam, "kau tidak menjalani hidup sendirian dalam rumah besar penuh hiruk-pikuk yang tidak pernah benar-benar mencintaimu." Air mata Clarissa akhirnya jatuh. Ia menggigit bibir, mencoba menahan suara isaknya agar tidak pecah terlalu keras. "Kakek, jangan bicara seperti itu.
Aku masih punya kakek. Aku masih bisa merawat kakek. Aku tidak butuh siapapun. Suaranya patah. Rangga menggenggam tangan Clarissa tanpa sadar, mencoba menenangkannya. Clarissa membalas genggaman itu secara refleks, bahkan sebelum ia menyadari apa yang ia lakukan. Kakek Yahdi tersenyum melihat itu. Lihat bagaimana kalian saling menenangkan. Rangga segera melepaskan tangannya, wajahnya memerah padam. Clarissa juga buru-buru mengusap air mata, seolah tidak tahu harus berbuat apa. Rangga, kata kakek Yahdi lagi, aku tidak tahu apa takdir kalian. Aku tidak tahu apa kalian akan bersama atau tidak. Tapi aku percaya, kau akan melindunginya. Rangga menelan ludah. Kata-kata itu terlalu besar baginya. Ia merasa tidak pantas. Ia tidak punya kekayaan, tidak punya kedudukan, tidak punya pendidikan tinggi seperti keluarga Yahdi. Ia hanya seorang lelaki kampung yang kebetulan mendapat kesempatan bertemu seorang miliarder baik hati. Rangga membuka suara dengan susah payah. Saya tidak tahu apakah saya bisa menjaga seseorang seperti Nona Clarissa. Dia hidupnya sudah sangat sempurna. Saya tidak bisa menjadi bagian dari dunia kalian. Clarissa menatap Rangga, merasa dadanya tersentuh dan perih sekaligus. Ada rasa ingin berkata bahwa hidupnya tidak sesempurna itu, bahwa ia sering kesepian meski dikelilingi harta, bahwa Rangga, entah bagaimana, membuatnya merasa tidak sendirian. Tapi ia tidak bisa berkata apapun. Kakek Yahdi menggeleng pelan. Dunia tidak perlu sama untuk saling melindungi, Rangga. Kau hanya harus tetap menjadi dirimu sendiri. Rangga kembali terdiam. Kau tidak perlu menjadi kaya untuk menjadi orang yang baik, lanjut kakek Yahdi. Dan kau tidak perlu menjadi seseorang yang sempurna untuk menjadi tempat pulang yang aman. Clarissa menunduk lagi. Kata-kata itu seperti membuka sesuatu dalam dirinya yang selama ini ia tutup rapat. Ketakutan kehilangan, ketakutan merasa sendiri, dan ketakutan memikul beban keluarga sendirian. Kakek Yahdi kembali menarik napas panjang. Kali ini tampak sangat berat. Clarissa segera panik. Kakek butuh oksigen? Aku panggil dokter. Ya? Ia hendak berdiri, namun kakek Yahdi menahan tangannya. Tidak. Aku masih ingin bicara dengan kalian. Kau tidak perlu takut, Clarissa, kata kakek Yahdi, suaranya melemah namun penuh makna. Aku masih di sini, tapi aku hanya ingin memastikan kalian tahu betapa berharganya kalian berdua bagiku. Kalimat itu membuat Rangga meneteskan air mata tanpa ia sadari. Ia buru-buru mengusapnya, tapi Clarissa melihatnya. Dan entah kenapa, air mata Rangga membuat Clarissa semakin menangis. Kakek, Clarissa kembali memeluk lengan sang kakek. Kenapa bicara seperti ini? Kakek membuatku takut. Aku minta maaf, ucap kakek Yahdi sambil membelai kepala Clarissa. Aku hanya tidak ingin meninggalkan dunia ini sebelum mengucapkan sesuatu yang telah kupendam lama. Ia kembali menatap Rangga. Kau mungkin tidak tahu, tapi aku pernah muda, dan pernah kecewa berkali-kali. Hidupku tidak selalu dipenuhi kemewahan. Aku dulu sama sepertimu, tidak punya apa-apa kecuali kesungguhan dan kerja keras. Rangga mengangguk kecil. Ia pernah mendengar sedikit tentang masa muda kakek Yahdi, bagaimana ia merintis bisnis dari nol. Ada seseorang yang dulu sangat berarti bagiku, lanjut kakek Yahdi. Dia baik, dia tulus. Tapi aku terlalu lama ragu, terlalu lama memikirkan status dan perbedaan, sampai akhirnya dia pergi. Rangga dan Clarissa terdiam mendengarkan. Itu penyesalan terbesarku, bisik kakek Yahdi. Andai dulu aku cukup berani, hidupku mungkin berbeda. Clarissa menggenggam tangan kakeknya lebih keras. Kakek, tidak apa-apa. Semua orang punya penyesalan. Kakek Yahdi tersenyum getir. Karena itu, aku tidak ingin kalian menyesal seperti aku. Kamar kembali hening cukup lama, hanya terdengar detak jam dinding yang terasa semakin lambat. Rangga dan Clarissa sama-sama memikirkan kata-kata itu. Jadi, kata kakek Yahdi dengan suara yang hampir berbisik, aku ingin kalian tahu, dunia ini terlalu kejam untuk dijalani sendirian. Dan jika suatu hari kalian menemukan alasan untuk tetap berada di sisi satu sama lain, jangan menolak hanya karena dunia berkata kalian berbeda. Rangga memejamkan mata.
Clarissa menutup mulutnya agar tidak menangis keras. Kakek tidak memberi perintah, lanjut kakek Yahdi, tidak memaksa, tidak mengatur. Aku hanya menitipkan harapan. Rangga akhirnya berbicara dengan suara bergetar. Saya tidak berjanji apapun, Kek. Tapi saya tidak akan pernah membiarkan Nona Clarissa terluka. Saya bisa janji itu. Clarissa menoleh, terkejut, dan wajahnya memanas. Tapi ia tidak membantah. Kakek Yahdi menatap Rangga dengan mata berkaca-kaca. Itu saja sudah cukup. Lelaki tua itu kemudian menutup mata sebentar, berusaha mengatur napas. Clarissa mengusap lengan kakeknya, memanggil pelan. Kakek? Kakek masih dengar kami? Ya, jawaban itu lirih, tetapi jelas. Kalian, bersandarlah satu sama lain, jika aku tidak ada. Clarissa akhirnya menangis tanpa suara, air matanya jatuh membasahi selimut. Rangga duduk di kursi, menundukkan kepala, dadanya terasa sesak oleh emosi yang tidak bisa ia jelaskan. Kakek Yahdi membuka mata perlahan. Ia memandang keduanya dengan tatapan penuh ketenangan, seolah bebannya sudah terangkat sedikit setelah mengucapkan kata-kata itu. Sudah, cukup malam. Kalian boleh tinggal di sini, temani aku sampai aku tertidur. Rangga dan Clarissa mengangguk bersamaan, masih diliputi emosi. Clarissa menyandarkan kepalanya di tepi ranjang, sambil memegang tangan sang kakek. Rangga duduk di samping, tetap terjaga, memperhatikan napas kakek Yahdi yang perlahan kembali stabil. Malam itu terasa panjang, namun juga menjadi malam yang mengubah banyak hal. Membuka pintu yang sebelumnya tertutup, menghadirkan benang takdir yang mulai terjalin, meski keduanya belum siap mengakuinya. Tidak ada keputusan terang, tidak ada janji yang mengikat. Tetapi sebuah benang merah telah muncul, halus, samar, namun kuat. Dan sejak malam itu, tidak ada yang benar-benar sama lagi. Clarissa tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi salah satu hari tersulit dalam hidupnya. Semua dimulai sejak pagi ketika ia duduk di sisi ranjang kakek Yahdi yang tampak jauh lebih pucat dari biasanya. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar mesin infus yang menetes perlahan dan suara napas sang kakek yang mulai pendek. Mata tua yang biasanya penuh ketegasan dan cahaya kebijaksanaan kini tampak redup, seperti sedang berjuang mempertahankan setiap detik yang tersisa. Clarissa menggenggam tangan keriput itu dengan hati yang berdebar. Ia bisa merasakan betapa lemah tekanan genggaman sang kakek. Rangga, bisik kakek Yahdi lembut, meminta pemuda itu mendekat. Rangga yang sejak tadi duduk tegang di kursi dekat jendela, segera berdiri dan melangkah pelan. Ia masih canggung berada di ruangan mewah itu, apalagi berada di tengah kondisi sepenting ini. Pikirannya terus bertanya-tanya mengapa ia diminta hadir. Ia hanya berniat membantu, hanya ingin membalas kebaikan seorang kakek yang telah mempercayainya. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa hidupnya akan terlibat sedalam ini dalam keluarga tersebut. Saat Rangga berdiri di sisi ranjang, kakek Yahdi menatapnya lama. Ada sesuatu dalam pandangan itu, sebuah keputusan yang telah matang, sebuah pilihan yang muncul dari pengalaman panjang dan naluri seorang lelaki tua yang tahu kapan harus meninggalkan warisannya, bukan dalam bentuk harta, melainkan seseorang yang harus melanjutkan amanahnya. Kalian berdua, suara itu bergetar, harus saling menjaga. Clarissa menelan ludah. Ia belum mengerti maksud kalimat itu sampai beberapa detik kemudian kakek Yahdi berkata lebih jelas. Sebuah kalimat yang menghentak jantungnya. Aku ingin Rangga menjadi pendamping hidupmu. Udara seperti berhenti bergerak. Detak jam dinding terdengar sangat keras. Clarissa terpaku tanpa suara, sementara Rangga merasakan lututnya hampir goyah. Tidak ada yang siap mendengarkan kalimat seperti itu. Tidak di hari biasa, apalagi di tengah kondisi fisik yang melemah seperti ini. Kakek, suara Clarissa pecah, kenapa bicara seperti itu? Kakek Yahdi tersenyum lemah, namun sorot matanya tegas. Karena aku melihat sesuatu pada diri Rangga yang sudah lama tak kutemukan di keluarga kita. Ketulusan, keberanian, hati yang tak pernah mencari keuntungan. Rangga menunduk dalam-dalam. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Ia merasa dunia tiba-tiba menjadi terlalu besar untuk dipahami. Clarissa menggeleng, air mata mulai menggenang. Kek, aku tidak bisa mengambil keputusan seperti itu. Aku bahkan belum mengenalnya dengan baik. Aku tahu,
sahut kakek Yahdi lembut. Karena itu aku tidak memaksamu. Aku hanya tidak ingin kamu menjalani hidup dikelilingi orang yang hanya menginginkan hartamu. Kamu pantas memiliki seseorang yang benar-benar menjaga hatimu. Clarissa menggigit bibir. Kata-kata itu menembus ke dalam hatinya. Bukan karena ia membenci ide itu, melainkan karena ia merasa dunia menimpanya terlalu cepat, tanpa kesempatan bernapas. Rangga yang sedari tadi diam akhirnya bersuara. Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Tuan, saya tidak pantas mendapatkan permintaan sebesar itu. Saya hanya orang sederhana. Saya tidak layak mendampingi Nona Clarissa. Saya hanya ingin membantu, itu saja. Kakek Yahdi mengangkat tangan sedikit, meminta Rangga untuk tidak berbicara seperti itu. Rangga, orang layak bukan dinilai dari hartanya. Aku melihat kamu dari mata seorang lelaki tua yang mengenal banyak watak buruk manusia dalam hidupnya. Ucapan itu membuat ruangan kembali sunyi. Clarissa menunduk dan tiba-tiba air matanya menetes tanpa mampu ditahan. Perasaan campur aduk menyergapnya. Cinta pada sang kakek, ketakutan kehilangan, tekanan besar karena beban keputusan, dan rasa bingung terhadap Rangga, pria yang selama ini hanya ia lihat sebagai sosok yang sederhana namun punya ketenangan yang aneh, membuat hatinya tak tahu harus menjauhi atau mendekat. Kakek, Clarissa menggenggam tangan tua itu erat. Tolong jangan bicara seperti, seolah-olah waktu kakek tinggal sedikit. Kakek Yahdi tersenyum sangat tipis. Clarissa, aku mencintaimu lebih dari apapun. Itulah kenapa aku harus memikirkan masa depanmu. Sekarang. Clarissa menangis semakin dalam. Dadanya sesak. Rasa takut itu menggerogoti tekadnya. Ia ingin marah pada keadaan, bukan pada siapapun. Ia ingin memohon agar dunia berhenti hanya untuk memberi dirinya waktu bernapas. Namun waktu tidak pernah peduli pada permintaan manusia. Rangga berdiri terpaku, tidak berani mengangkat kepala. Perasaannya pun kacau. Ia mengagumi keberanian dan ketulusan kakek Yahdi, tetapi ia tidak ingin menjadi sumber tekanan bagi Clarissa. Ia tahu diri. Ia tahu jarak dunia mereka terlalu jauh. Ia akhirnya melangkah mundur perlahan. Tuan, Nona, maafkan saya, katanya dengan suara getir. Saya tidak bisa menerima permintaan sebesar itu. Saya cuma ingin membantu. Saya tak ingin menjadi alasan Nona Clarissa menangis atau tertekan. Clarissa segera menoleh. Ada sesuatu dalam kata-kata Rangga yang menusuk hatinya. Ia menatap pemuda itu, sosok yang bahkan dalam situasi seperti ini tetap memilih untuk menjaga perasaan orang lain. Rangga, bukan salahmu, ucap Clarissa lirih, meski suaranya bergetar. Aku hanya bingung. Namun Rangga menggeleng dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Saya tidak ingin merusak hubungan Nona dengan keluarga besar. Saya tahu banyak dari mereka yang tidak menyukai saya. Saya seharusnya pergi. Kakek Yahdi langsung mencoba bangkit dengan tenaga terakhir yang ia miliki. Tidak, Rangga, jangan pergi. Namun tubuh tua itu terlalu lemah. Dadanya naik turun cepat. Clarissa panik dan segera memanggil dokter. Rangga berdiri terpaku, diliputi rasa bersalah. Ia tak berniat menyakiti siapapun. Tetapi ia merasa menjadi pusat dari semua tekanan ini. Begitu tim medis masuk dan menangani kakek Yahdi, Rangga perlahan mundur keluar kamar. Clarissa sempat memanggilnya, tapi suaranya tenggelam di antara instruksi dokter. Di luar, lorong rumah sakit terasa panjang dan sepi. Lampu putih di atasnya membuat dinding tampak dingin. Rangga bersandar pada tembok, mengusap wajahnya yang penuh kegelisahan. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa dunia mempermainkannya. Di satu sisi, kakek Yahdi mempercayainya dengan sepenuh hati. Di sisi lain, Clarissa menangis karena beban yang muncul dari kehadirannya. Rangga memejamkan mata, mencoba bernapas. Haruskah aku menjauh? Itu pertanyaan yang terus berputar dalam benaknya. Namun jauh di lubuk hati, ada rasa yang tidak sanggup ia jelaskan. Sebuah perasaan hangat setiap kali Clarissa menatapnya dengan mata yang rapuh tapi kuat. Ia tidak ingin mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Sementara itu, di dalam kamar rumah sakit, Clarissa yang telah selesai menangis duduk kembali di sisi kakeknya. Napas Yahdi mulai tenang setelah diberikan obat. Clarissa mengusap lembut tangan tua itu.
Air mata masih mengalir, tapi kini lebih pelan, seolah hatinya masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Clarissa, suara sang kakek kembali terdengar, lirih dan hampir tak terdengar. Jangan salahkan Rangga, dia hanya bingung. Clarissa mengangguk, meski dadanya kembali sesak. Aku tahu, Kek, hanya saja, aku terlalu takut, semuanya terjadi terlalu cepat. Tangan tua itu bergerak, mencoba menyentuh pipinya. Kamu tidak harus memutuskan apapun sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu, bahwa hatiku tenang kalau kamu dijaga orang berhati baik. Kalimat itu membuat air mata Clarissa kembali jatuh. Di luar pintu, tanpa mereka sadari, Rangga berdiri sekali lagi. Kali ini, ia mendengarkan sebagian percakapan itu. Kata-kata kakek Yahdi memukul keras hatinya. Ia ingin membantu. Ia ingin berada di sisi keluarga itu. Tetapi ia pun takut menjadi beban. Clarissa menunduk, mengusap air matanya yang tak berhenti. Saat itulah ia sadar, air yang jatuh dari matanya bukan hanya karena tekanan, tapi karena ia takut kehilangan sosok yang telah menggantikannya sebagai ayah. Rangga memejamkan mata. Ia tidak boleh pergi. Tidak saat ini. Tidak ketika kakek Yahdi memerlukan seseorang di sisinya. Tidak ketika Clarissa hancur sendirian. Dengan napas berat namun tekad yang mulai tumbuh, ia mengepalkan tangannya. Aku tidak akan tinggalkan mereka, bisiknya. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Ia hanya tahu bahwa ia harus bertahan. Untuk lelaki tua yang telah memberinya kepercayaan, dan untuk seorang wanita yang air matanya terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Bab ini belum membawa keputusan apapun, namun benang merah mulai terlihat. Dunia mereka semakin terikat, dipertautkan oleh air mata, tekanan, dan perasaan yang diam-diam mulai tumbuh di antara dua hati yang berasal dari dunia yang berbeda. Malam itu, hujan turun dengan suara yang menenangkan bagi sebagian orang, namun bagi Rangga, tiap tetesnya seperti gema dari konflik yang tak henti mengguncang dadanya. Setelah percakapan yang berat di ruang keluarga sore tadi, tentang rencana kakek Yahdi, tentang masa depan yang tiba-tiba seakan ditaruh di pundaknya, Rangga memilih duduk sendirian di serambi belakang rumah besar itu. Tempat favoritnya untuk mencari ketenangan, meski kini ketenangan itu seperti menjauh beberapa langkah. Ia menatap ke halaman yang dipenuhi lampu taman. Biasanya cahaya temaram itu membuat suasana terasa damai. Namun malam ini, cahaya itu justru terasa menyilaukan, seolah menyoroti setiap kekurangannya. Rangga menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya yang basah, entah oleh gerimis yang tertiup angin atau oleh rasa lelah yang menyesakan. Aku cuma orang biasa, gumamnya lirih, hampir tidak terdengar. Kalimat itu terdengar seperti sebuah kutukan yang terus mengulang dalam kepalanya. Ia memang orang biasa, anak lelaki dari keluarga sederhana, yang hidupnya hanya sebatas kerja keras, sekolah seadanya, dan pengalaman menjadi relawan di beberapa kegiatan sosial. Ia tidak punya gelar tinggi, tidak punya harta, tidak punya nama besar. Dan sekarang, tiba-tiba ia ditempatkan di tengah keluarga kaya raya yang sudah puluhan tahun menguasai berbagai bisnis nasional. Ia sendiri kadang merasa kehadirannya seperti noda kecil di permadani mewah yang mahal. Dan kini, kakek Yahdi ingin dia masuk lebih dalam. Ingin dia menjadi keluarga. Bahkan lebih jauh lagi, menjaga dan menjadi pendamping hidup Clarissa. Rangga memejamkan matanya rapat-rapat, mencoba membungkam suara hatinya yang sejak beberapa minggu terakhir diam-diam menaruh rasa pada Clarissa. Rasa kagum yang tumbuh pelan-pelan, lalu menjadi sesuatu yang ia takutkan, karena ia merasa tidak layak meminangnya dalam bentuk apapun. Ia tahu, Clarissa adalah perempuan yang lengkap, cerdas, anggun, kuat, tetapi juga lembut di balik topeng profesionalnya. Dia seperti cahaya yang jarang ditemui dalam kehidupan Rangga. Namun Rangga bukanlah pria bodoh. Ia sadar perbedaan dunia mereka terlalu besar. Ia sadar, kalau perasaan itu ia biarkan tumbuh, ia bisa saja melukai banyak pihak, termasuk dirinya sendiri. Sementara itu, di kamar lain tidak jauh dari tempat Rangga duduk, Clarissa terisak pelan. Suaranya tidak pecah, tetapi setiap isakan membuat tubuhnya berguncang. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk bantal putih dengan tatapan kosong. Matanya sembab, perlahan ia mengusapnya dengan punggung tangan. "Kenapa harus seperti ini?" bisiknya lirih.
Clarissa tumbuh sebagai perempuan yang kuat dan profesional, tapi bukan berarti perasaannya tidak bisa kacau. Ia terkejut, takut, bingung, semua bercampur menjadi satu. Apa yang diucapkan kakek Yahdi tadi mengenai Rangga bukanlah hal kecil. Itu menyangkut masa depannya, menyangkut pernikahan, menyangkut hidup yang seharusnya ia tentukan sendiri. Ia bukan membenci Rangga, itu jelas. Bagaimana mungkin ia membenci seseorang yang justru selalu menenangkan suasana, yang menjaga kakek Yahdi tanpa pamrih, yang diam-diam selalu membuat hari-harinya lebih ringan? Justru itulah masalahnya. Clarissa takut bukan karena ia menolak Rangga, tetapi karena ia tidak yakin bagaimana perasaannya sendiri. Karena di antara ketakutan itu, ia sempat merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Kehangatan yang muncul ketika Rangga menatapnya tadi, yang membuat dadanya berdebar dengan cara yang asing. Ia menyentuh dada, mencari napas. Aku tidak siap, aku tidak siap. Namun ia tahu, waktu tidak menunggu seorang pun. Dan kondisi kakek Yahdi yang melemah membuat segalanya terasa semakin mendesak. Di tengah kegelisahan masing-masing itu, pintu kaca serambi terbuka. Kakek Yahdi muncul perlahan, melangkah dengan bantuan tongkat. Napasnya sedikit memburu, namun matanya tetap teduh. Rangga, panggilnya pelan. Rangga berdiri cepat, mendekat sambil memegangi lengan lelaki tua itu. Kakek, seharusnya kakek istirahat. Susah tidur, jawab Yahdi sambil tersenyum tipis. Pikiran kakek penuh. Sama seperti pikiran kalian berdua, kakek yakin. Rangga menunduk. Maafkan saya jika semua ini membuat suasana menjadi rumit. Kakek Yahdi duduk perlahan di kursi rotan, dan Rangga ikut duduk di sampingnya. Hujan semakin deras, menambah suasana sepi. Kau anak yang baik, Rangga, ucap Yahdi lembut. Justru karena itu kakek ingin kau ada di sisi keluarga ini. Kekayaan tidak ada artinya kalau orang-orang di sekelilingmu tidak bisa dipercaya. Rangga menelan ludah. Kata-kata itu seharusnya membuat hatinya hangat, tetapi justru menambah beban di bahunya. Namun, apakah kakek tidak memikirkan perasaan Clarissa? Tanya Rangga hati-hati. Terdapat jeda panjang sebelum Yahdi menjawab. Tentu saja kakek memikirkannya. Ia memandang jauh ke halaman, seolah melihat masa depan di balik bayangan pepohonan. Aku tidak memaksa kalian menikah. Aku hanya ingin kau berada dalam hidupnya. Menjaganya, mengawasinya dari jauh sekalipun. Tapi dia menangis karena tertekan. Clarissa menangis, sahut Yahdi, bukan karena tidak mau, tapi karena dia takut mengambil keputusan besar. Rangga terdiam. Dalam hati ia mengerti betul, karena ia merasakan hal yang sama. Aku tahu kalian berdua menyimpan rasa, lanjut Yahdi, suaranya tenang namun menusuk. Baru sedikit, halus, mungkin kalian sendiri tidak sadar. Tapi aku melihatnya. Rangga tersentak. Ia menunduk, wajahnya memanas. Saya tidak pantas untuk Clarissa, saya tahu diri. Pantas atau tidak pantas bukan manusia yang menentukan. Nak. Kakek Yahdi menatapnya penuh makna, yang kakek lihat adalah hati. Rangga memejamkan matanya. Tapi keluarga besar kakek tidak menyukai saya. Mereka tidak setuju saya sering di rumah ini. Keluarga besar kakek, sahut Yahdi dingin, lebih sibuk menjaga warisan daripada menjaga satu sama lain. Tidak perlu terlalu kau pikirkan. Tapi mereka bisa menyakiti Clarissa, kakek. Dan saya tidak ingin menjadi alasan dia dibenci. Kakek Yahdi terdiam sejenak. Matanya menegang seolah pikirannya menerawang ke masa lalu yang menyakitkan. Aku kehilangan anak-anakku karena kesalahan keluarga sendiri, katanya lirih. Aku tidak mau kehilangan cucuku karena pengaruh yang sama. Rangga menegakkan tubuh, hatinya mencelos mendengar nada sedih dalam suara lelaki tua itu. Kakek tahu umurnya tidak panjang. Aku ingin memastikan Clarissa bersama orang yang tidak akan mengkhianatinya. Dan aku melihat itu di dirimu, Rangga. Kebaikanmu, ketulusanmu. Rangga menggigit bibir, menahan emosi. Saya, bukan siapa-siapa. Justru itu yang membuatmu berbeda dari yang lain. Mereka terdiam cukup lama, hanya ditemani suara hujan. Di kamar lantai 2, dari balik jendela, Clarissa diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Ia tidak bermaksud menguping,
Tetapi suara hujan membuat langkahnya tak terdengar, dan saat ia melihat kakeknya diserambi, ia berhenti. Ketika mendengar namanya disebut, dadanya bergetar. Air matanya menetes pelan, tapi bukan lagi karena tekanan, melainkan karena ia mendengar kejujuran Rangga. Ketakutan Rangga. Kerendahan hati yang selama ini ia sangka hanya formalitas. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hatinya benar-benar takut? Atau selama ini ia hanya menolak mengakui bahwa ia mulai menyukai pria itu? Ketika Rangga akhirnya pamit kembali ke kamarnya, kakek Yahdi duduk lebih lama di serambi, menatap hujan dengan pandangan yang dalam. Ia tahu, badai dalam keluarga itu baru akan dimulai. Akan ada pertentangan, iri hati, fitnah, bahkan mungkin pengkhianatan. Namun ia juga tahu, terkadang, hubungan yang kokoh justru lahir dari badai yang sama. Dan malam itu, meski tubuhnya semakin melemah, hatinya sedikit lega. Ia sudah menyampaikan sebagian dari isi hatinya. Mengenai masa depan Rangga. Mengenai masa depan Clarissa. Dan mengenai harapan kecil yang mungkin suatu hari menjadi kenyataan. Malam itu, pertarungan batin bukan hanya milik Rangga, tetapi milik mereka semua. Badai sedang menunggu, namun benih yang ditanam kakek Yahdi sudah mulai berakar dalam diam. Pagi di rumah besar keluarga Yahdi biasanya terasa tenang, penuh wibawa, dan teratur. Namun pagi ini berbeda. Udara terasa lebih berat, seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang menunggu pecah. Para asisten rumah tangga berjalan lebih pelan dari biasanya, seolah tahu suasana keluarga sedang tidak baik-baik saja. Bahkan burung-burung yang biasa berkicau dari pohon besar di halaman tampak sunyi. Clarissa turun dari kamar dengan wajah yang masih lelah. Malam tadi ia hampir tidak tidur, memikirkan ucapan kakek Yahdi dan percakapan antara kakeknya dan Rangga. Pundaknya terasa tegang, kepalanya pening, namun ia tetap berjalan dengan langkah tegas seperti biasanya. Ia sudah terbiasa menyembunyikan badai di balik senyum profesionalnya. Begitu tiba di ruang makan, ia melihat seseorang yang membuat langkahnya berhenti. Rangga sedang membantu membawakan bubur dan obat ke meja makan kakek Yahdi. Perhatian, lembut, tidak dibuat-buat. Melihat pemandangan itu, hati Clarissa kembali bergetar, namun juga semakin bingung. Rangga sempat menoleh sekilas. Tatapan mereka bertemu, singkat, canggung, namun syarat makna yang sulit diurai. Rangga segera menunduk dan melanjutkan tugasnya. "Clarissa, kesini," panggil kakek Yahdi dengan suara lemah. Clarissa bergerak cepat menghampiri sang kakek. Melihat beliau yang semakin pucat, dadanya kembali meremas. "Kakek tidak tidur lagi semalam, ya?" tanyanya khawatir. Yahdi tersenyum samar. "Banyak yang harus kupikirkan." Kalimat itu cukup untuk membuat Clarissa menahan napas. Ia tahu maksudnya. Rangga berdiri di belakang sambil menunduk, menjaga jarak. Ia ingin menghormati ruang pribadi keluarga itu, sekaligus menyamarkan betapa canggung dirinya setelah percakapan semalam. "Kita sarapan bersama," kata Yahdi. "Kita perlu bicara, tapi pelan-pelan saja." Clarissa dan Rangga sama-sama terdiam. Ketegangan belum sempat mereda ketika tiba-tiba langkah-langkah cepat menggema dari arah pintu utama. Suara hak sepatu menghentak lantai marmer, disusul suara seorang perempuan yang terdengar berlebihan, tegas, dan dingin. "Astaga, Yahdi, apa benar kau memanggil kami pagi-pagi begini?" Suara itu milik Tante Yulinda, adik perempuan ayah Clarissa, orang yang paling sering ikut campur urusan keluarga. Di belakangnya ada beberapa saudara lainnya, sepupu-sepupu Clarissa, suami Yulinda, serta dua keponakan yang sedari dulu selalu iri karena Yahdi lebih dekat dengan Clarissa. Mereka datang seperti badai. Mata Yulinda langsung menangkap Rangga yang berdiri di dekat meja makan. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, tatapannya berubah sinis. "Apalagi dia ini di sini?" tanya Yulinda tanpa sopan santun. Rangga menunduk lebih dalam, bibirnya terkatup rapat. Clarissa spontan ingin menjawab, membela, tapi kakek Yahdi mengangkat tangan sebelum cucunya sempat bersuara. "Yulinda, duduk dulu. Kita tidak perlu berteriak pagi-pagi." Namun Yulinda tidak peduli. Matanya menyipit, menusuk Rangga seperti sedang melihat sesuatu yang tak pantas berada di rumah itu. "Kau tahu apa yang beredar di keluarga besar? Mereka bilang ini laki-laki," ia menunjuk Rangga dengan jari, "akan dijadikan menantu.
Benarkah itu? Ruang makan mendadak hening. Bahkan napas pun seperti berhenti bergerak. Wajah Clarissa memerah antara kesal dan malu. Rangga terlihat ingin hilang dari dunia. Kakek Yahdi memijat pelipisnya, jelas lelah menghadapi sikap adiknya itu. Yulinda, jangan bicara sembarangan. Aku hanya ingin dia tetap dekat dengan keluarga ini. Kenapa? Suara Yulinda meninggi. Apa kelebihannya dibanding cucu-cucu lain di keluarga ini? Dia tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya harta, bahkan masa depan pun tidak jelas. Kau mau menyerahkan perusahaan keluarga kepada orang seperti itu? Yulinda. Clarissa membentak untuk pertama kalinya. Rangga terkejut. Ia tidak pernah melihat Clarissa sekeras itu. Jangan bicara seperti itu pada orang yang sudah membantu kakek. Kau tidak tahu apa-apa tentang dia. Tentu saja aku tahu, balas Yulinda. Dia hanya mengincar harta. Clarissa mengepal tangan. Rangga memejamkan mata, wajahnya menegang menahan perasaan terhina. Kakek Yahdi akhirnya bersuara dengan suara yang meski lemah, namun tegas seperti baja. Aku sudah tua, Linda. Aku tidak bodoh. Aku tahu siapa yang dekat denganku karena harta, dan siapa yang dekat karena ketulusan. Yulinda tersentak, lalu mendesis penuh amarah. Jadi kau pilih anak asing ini dibanding keluarga sendiri. Yahdi menatapnya tanpa gentar. Aku memilih orang yang bisa kujadikan keluarga, bukan orang yang hanya merasa berhak menjadi keluarga. Ucapan itu seperti petir menyambar ruang makan. Yulinda memukul meja keras, membuat gelas bergetar. Kau menyinggung kami semua dengan kata-kata itu. Jika tersinggung, jawab Yahdi dingin, itu urusan kalian. Rangga merasakan jantungnya berdegup tak karuan. Situasi sudah terlalu panas. Ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan keluarga ini, dan ia tidak ingin nama Clarissa semakin diseret dalam masalah. Ia akhirnya berbicara, suaranya bergetar namun tegas. Maafkan saya. Semua ini sudah terlalu jauh. Ia menatap Yahdi dengan mata berkaca-kaca. Saya, lebih baik pergi. Saya tidak pantas berada di sini. Kau tidak pergi kemana-mana, seru Yahdi spontan, membuat semua orang terkejut. Namun Rangga tetap menunduk. Saya tidak ingin hubungan keluarga ini rusak karena saya. Saya tidak ingin Miss Clarissa dibenci karena saya. Clarissa terdiam, matanya melebar. Ada rasa pedih yang merambat di dadanya, rasa sakit yang mengejutkannya sendiri. Rangga melanjutkan, suaranya semakin lirih, namun jujur. Saya sayang kakek, seperti orang tua saya sendiri. Tapi tidak seharusnya saya merusak keluarga yang beliau bangun hanya karena beliau terlalu baik pada saya. Kata, sayang, yang meluncur dari bibir Rangga membuat Clarissa tanpa sadar menatapnya lebih dalam. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak ia sangka, sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Namun Yulinda tidak peduli pada emosi itu. Ia hanya tersenyum sinis. Bagus kalau kau sadar diri. Keluarlah dari rumah ini sebelum semuanya makin kacau. Rangga terdiam. Ia tidak melawan. Bahkan ia seperti siap menuruti ucapan itu. Namun sebelum ia sempat melangkah, kakek Yahdi berdiri dengan tubuh gemetar. Beraninya kau usir anak itu dari rumahku. Semua mata membelalak. Kau lupa siapa yang membangun rumah ini? Siapa yang membuat keluarga ini bisa makan enak selama puluhan tahun? Dan sekarang aku tidak boleh memilih orang yang ingin aku lindungi di akhir hidupku. Kata-kata itu seperti palu menghantam seluruh ruangan. Air mata perlahan turun dari mata Clarissa. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa marah pada keluarganya sendiri. Bukan demi kakeknya, melainkan untuk Rangga. Yulinda menggeleng tak percaya. Jadi kau benar-benar memasukkan dia sebagai calon keluarga. Yahdi menatapnya lama, penuh makna. Aku belum memutuskan apapun. Tapi aku tahu satu hal. Matanya beralih ke Rangga. Aku tidak akan membiarkan orang berhati baik pergi hanya karena iri dan ketakutan orang lain. Rangga menggigit bibir, tidak berani menatap balik. Sementara Clarissa merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya. Sesuatu yang menuntunnya ke depan, mendekati kakeknya, lalu menatap Rangga. Untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan suara yang mantap. Suara seorang perempuan yang perlahan berani menghadapi hatinya sendiri.
Kakek benar. Ia menghela napas panjang. Rangga tidak boleh pergi. 3 detik hening. 4, 5. Seisi ruangan terdiam, termasuk Rangga yang terkejut melihat keberanian Clarissa. Langit sore di rumah besar keluarga Yahdi tampak muram, seolah ikut merasakan ketegangan yang masih menggantung sejak pagi. Hawa dingin merayap pelan ke dalam ruang tamu, membawa suasana yang tidak nyaman. Semua orang seperti menunggu sesuatu terjadi, walau tidak ada yang berani menebak apa. Rangga berjalan perlahan menuju taman belakang, tempat yang sering ia gunakan untuk menenangkan diri. Di sanalah ia bisa berpikir tanpa suara-suara menyakitkan yang barusan menyerangnya. Ia duduk di bangku kayu di bawah pohon ketapang besar, menatap tanah basah yang seakan memahami perasaannya. Saya sudah merepotkan semua orang. Ia bergumam lirih, hampir tanpa suara. Ia mengusap wajahnya. Ada rasa malu, sedih, dan ketidakpastian bercampur menjadi satu. Ucapan Yulinda masih terngiang. Apa kelebihannya dibanding keluarga ini? Dia hanya mengincar harta. Padahal Rangga tidak pernah sekalipun menginginkan imbalan apapun dari kebaikan yang ia lakukan. Ia merawat Yahdi, membantu Clarissa, bahkan bekerja lebih keras dari yang diminta. Semua karena ia tulus menyayangi 2 orang itu. Namun dunia memang tidak pernah adil pada mereka yang tidak punya apa-apa. Saat sedang tenggelam dalam pikiran, suara lembut tiba-tiba terdengar dari belakang. Rangga. Langkah Rangga terhenti. Ia menoleh. Clarissa berdiri di sana, dengan mata sembab dan napas tersengal seperti habis menahan tangis sangat lama. Ia tidak seperti perempuan tegas yang biasa ia lihat. Ia terlihat rapuh, terluka, dan bingung. Kau kenapa? Tanya Rangga cepat, bangkit dari duduknya. Clarissa menggeleng pelan. Bukan aku, tapi kakek. Rangga membeku. Kenapa dengan kakek? Clarissa menelan ludah, matanya berair lagi. Kondisinya menurun tiba-tiba. Dokter keluarga sudah datang dan mereka bilang harus dibawa ke rumah sakit malam ini. Dunia Rangga terasa runtuh seketika. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju kamar Yahdi. Clarissa mengikuti dari belakang. Di kamar, Yahdi berbaring dengan wajah pucat dan tubuh yang tampak lemah. Napasnya naik turun dengan susah payah. 2 dokter berdiri di sampingnya, sementara beberapa anggota keluarga berkumpul, sebagian pura-pura peduli, sebagian lagi tampak bingung dan gelisah. Rangga masuk dengan langkah goyah. Ke kakek, suaranya lirih, hampir patah. Yahdi membuka mata perlahan dan tersenyum kecil. Rangga, kesini. Rangga mendekat, menggenggam tangan Yahdi dengan gemetar. Kakek jangan bicara dulu, kakek istirahat saja. Yahdi menggeleng lemah. Tidak, ada hal yang harus kukatakan. Clarissa berdiri di sisi lain, menahan air mata yang sudah hampir jatuh lagi. Semua orang di ruangan itu otomatis terdiam, menunggu kata-kata sang kepala keluarga. Linda, kalian semua, Yahdi menatap keluarganya satu persatu. Kalian marah padaku karena aku membela Rangga. Yulinda mendengus. Tentu saja kami marah. Kau menyisihkan keluarga sendiri demi orang asing. Yahdi tiba-tiba tersenyum getir. Kalian menyebutnya asing? Ia menatap Rangga dalam-dalam. Kalau begitu, sekarang kalian harus tahu sesuatu. Rangga mengerutkan kening. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Yahdi meremas tangan Rangga lemah, lalu berkata, Rangga bukan orang asing. Rangga adalah anak dari sahabat terbaikku, seseorang yang pernah menyelamatkan nyawaku puluhan tahun lalu. Semua orang terpaku. Clarissa menutup mulutnya, terkejut. Yulinda tampak gemetar. Apa maksudmu, Yahdi? Yahdi menatap langit-langit, mengenang masa muda yang penuh perjuangan. Sebelum aku menjadi miliarder, aku hanyalah orang miskin yang merintis perusahaan dari nol. Dalam perjalanan itu, aku pernah hampir mati karena kecelakaan di tambang. Dan orang yang menyelamatkanku saat itu adalah ayah Rangga. Rangga membeku. Ia tidak pernah mendengar cerita itu dari ibunya. Kami dekat. Sangat dekat, lanjut Yahdi. Aku berjanji akan merawat keluarganya suatu hari nanti. Tapi sebelum aku menepati janji itu, ayah Rangga meninggal dunia. Suara Yahdi pecah.
Dan aku terlambat menemukan keluarganya. Aku bahkan tidak tahu kalau Rangga adalah putra sahabatku. Air mata Rangga menetes tanpa ia sadari. Clarissa ikut menangis, sementara keluarga besar Yahdi tampak terguncang. "Kakek, mengapa kakek tidak memberitahu lebih cepat?" tanya Clarissa parau. "Karena aku baru mengetahuinya juga," Yahdi menatap Rangga. "Setelah melihatmu lebih dekat, sikapmu, ketulusanmu, aku mulai curiga dan memeriksanya." Yulinda menatap dokter pembantu keluarga, seperti mencari bukti apakah Yahdi berhalusinasi. Namun dokter menggeleng tegas. "Beliau mengatakan hal yang sama sebelum Anda datang. Beliau dalam kondisi sadar." Yahdi melanjutkan, meski suaranya makin lirih. "Aku ingin Rangga berada dekat, bukan sekadar karena dia berhati baik, tapi karena aku ingin menebus janji lamaku pada sahabatku." Rangga menjatuhkan dirinya berlutut di samping tempat tidur. "Kakek, saya tidak pantas menerima ini." "Kau pantas," sela Yahdi tegas. "Kau mewarisi hati ayahmu." Keluarga besar Yahdi saling berpandangan. Mereka tidak percaya. Mereka terkejut. Mereka merasa malu, tapi tidak ada yang berani bicara. Setelah keheningan panjang, Yahdi kembali menatap Clarissa dan Rangga. "Aku mungkin tidak punya banyak waktu lagi," katanya lirih. "Apapun yang terjadi nanti, aku ingin kalian saling melindungi." Air mata Clarissa mengalir deras. "Kakek jangan bicara seperti itu." Yahdi tersenyum kecil. "Kau anak kuat, Clarissa. Tapi kau sering terlalu keras pada diri sendiri. Rangga, aku titip cucuku." Rangga mengangkat wajahnya. Saya akan menjaga beliau seumur hidup saya." Yahdi menatapnya lama, seolah mencari ketulusan terakhir itu, dan ia menemukannya. Namun sebelum Yahdi bisa melanjutkan kata-kata berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melemah. Napasnya tersengal, matanya meredup. "Kakek!" Clarissa berteriak panik. Dokter segera bergerak. Tim medis dipanggil. Semua orang menjadi ricuh. Rangga hanya bisa memegangi tangan Yahdi dengan wajah pucat. "Kakek, bertahan." Suaranya pecah. Namun Yahdi, di tengah napasnya yang berat, hanya menatap Rangga dengan sorot yang penuh makna, pewarisan sebuah harapan terakhir. Kamar itu dipenuhi teriakan, tangisan, dan kepanikan. Dan ketika tubuh Yahdi dibawa ke ambulans, Clarissa memegang lengan Rangga erat-erat. "Jangan pergi dari kami." Rangga menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan yang dalam di mata perempuan itu. Bukan hanya ketakutan kehilangan kakeknya, tapi ketakutan kehilangan Rangga juga. Di tengah suara sirene yang meraung, satu hal menjadi jelas. Kebenaran telah terungkap, tetapi justru membuka luka lebih dalam. Namun luka itu, seperti yang selalu terjadi dalam hidup, juga bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Rangga adalah contoh bahwa hati yang tulus akan selalu menemukan tempatnya. Meski miskin, diremehkan, bahkan dianggap tidak pantas, ketulusannya justru menjadi cahaya yang menyelamatkan Clarissa. Cerita ini menegaskan bahwa kebaikan hati jauh lebih bernilai daripada harta dan status sosial.